Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kita semua dimanapun kita berada. Di video kali ini, saya akan membahas hubungan psikologi dan teologi. Pasti ada yang bertanya, memangnya psikologi dan teologi bisa dihubungkan? Bukannya keduanya memiliki perbedaannya masing-masing? Pasti penasaran ya? Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas bersama. Yang pertama, kita akan membahas tentang teologi. Apa sih teologi? Nah, yang pertama, teologi ini berasal dari bahasa Yunani. Yang kedua, teologi terdiri dari dua kata. Yang pertama, theos yang artinya Tuhan dan logos yang artinya ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa teologi adalah ilmu tentang ketuhanan. Menurut Calvert, teologi adalah ilmu yang mencari pengetahuan tentang firman Tuhan yang diucapkan dalam pekerjaannya. Dan di sini Calvert menekankan pada kata mencari. Jadi teologi adalah aktivitas mencari pengetahuan tentang firman Tuhan. Sedangkan menurut Charles Hock, teologi sebagai ilmu yang berurusan dengan fakta-fakta Alkitab dan sifatnya objektif, serta lebih kepada fakta dan kebenaran. Jadi, Charles Hock ini menekankan bahwa teologi itu selalu berkaitan dengan fakta dan kebenaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teologi adalah kegiatan mencari kebenaran yang objektif tentang Allah melalui Alkitab. Menurut John Frame, tujuan orang Kristen mempelajari teologi adalah karena teologi merupakan pengetahuan yang terorganisir tentang Tuhan dan diri kita dalam konteks kehidupan di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang kedua, untuk membangun orang-orang Kristen dalam iman Kristen. Selanjutnya, kita akan melihat peta teologi. Ilmu teologi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, teologi eksegetikal. Teologi eksegetikal adalah ilmu yang menyediakan prinsip, metode, dan alat serta bahan yang digunakan untuk menyelidiki teks Alkitab. Cabang ilmu teologi eksegetikal adalah hermeneutika, pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Yang kedua, teologi biblika. Teologi biblika adalah ilmu teologi yang berusaha menyelidiki ajaran teologis berdasarkan era atau zaman, sudut pandang penulis, kitab, dan kelompok kitab. Cabang ilmu teologi biblika adalah teologi perjanjian lama, teologi perjanjian baru, tafsir, dan lain-lain. Yang ketiga, teologi historika. Teologi historika adalah ilmu teologi yang mempelajari sejarah umat Allah dalam sejarahnya masing-masing, yaitu sejarah Alkitab, sejarah gereja, sejarah pengabaran Injil, dan lain-lain. Cabang ilmu teologi historika adalah sejarah gereja. Yang keempat, teologi sistematika. Teologi sistematika adalah ilmu teologi yang berusaha memformulasikan ajaran-ajaran Alkitab secara sistematis berdasarkan tema-temanya, seperti Alkitab, Allah, manusia, dan lain-lain. Cabang ilmu teologi sistematika adalah pengantar sistematis, bibliologi, proper, antropologi, hamartologi, kristologi, dan lain-lain. Yang kelima adalah teologi pratika. Teologi pratika adalah ilmu yang mempelajari penerapan ajaran teologi dalam dunia kepemimpinan Kristen, penginjilan, pastoral, konseling, psikologi, dan lain-lain. Cabang ilmu teologi pratika adalah etika, kepemimpinan,
hukum gereja, konseling Kristen, psikologi Kristen, PAK, dan lain-lain. Yang keenam adalah teologi kontemporer. Teologi kontemporer adalah ilmu yang mempelajari teologi mulai abad ke-20 sampai sekarang, yaitu teologi pembebasan, teologi pengharapan, teologi kemiskinan, teologi sukses, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas psikologi. Yang pertama, kata psikologi berasal dari Yunani. Kedua, kata psikologi terdiri dari dua kata, yaitu psiki yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Sehingga psikologi adalah ilmu jiwa. Kita akan melihat peta psikologi secara sederhana. Nah, psikologi ini terbagi dalam 3 level dalam pembahasan ini. Level yang pertama atau level bawah yaitu psikologi menjelaskan sesuatu perilaku dengan melihat pengaruh hormon-hormon dan sel-sel yang ada di dalam otak kita. Bidang inilah yang ditelusuri lebih lanjut oleh biopsikologis dan neuroscience untuk menghasilkan obat bagi mereka yang kena gangguan mental. Yang kedua, level menengah. Psikologi coba mengamati perilaku manusia dari jarak jauh, bukan lagi di dalam tubuh kita, melainkan melihat diri kita sendiri, bagaimana karakter dan perilaku kita dalam yang namanya psikologi kepribadian. Dan begitu hidup kita berjalan makin tua, kita sudah merasakan banyak pengalaman baik maupun buruk. Tentu sifat kita ada yang berubah. Itulah kenapa psikologi perkembangan ada untuk menjelaskan perubahan sifat seiring berjalannya waktu. Jika di jalan hidup kita pernah ada sesuatu yang membuat mental kita terganggu, kemampuan pikiran kita bisa dipelajari melalui psikologi kognitif dan coba diobati dengan psikologi klinis dan konseling. Di level yang ketiga atau level atas, psikologi akan memandang kita dari cakupan yang lebih luas lagi. Kita bisa melihat psikologi seseorang dipengaruhi juga oleh masyarakat sekitarnya. Kita bisa mengetahui bahwa depresi rentan muncul di kalangan anak muda masa kini ditelusuri melalui psikologi sosiokultural. Dan seperti itulah gambaran singkat peta besar ilmu psikologi. Memang masih banyak lagi bidang-bidang psikologi yang menelusuri fokus lain, tapi dari gambaran tadi kita sedikit dimudahkan untuk melihat secara keseluruhan. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana hubungan keduanya. Menurut Martin dan Deodre Bogan mengatakan, bila firman Allah yang dipakai untuk melayani melalui Roh Kudus menyentuh hati seseorang, maka pikirannya, perasaannya, dan tindakannya akan dipengaruhi pula. Mengubah pikiran, emosi, dan tingkah laku tanpa kehadiran firman Allah dan pekerjaan Roh Kudus akhirnya akan mengagungkan hikmat manusia daripada kebenaran dan Roh Allah. Kita akan melihat dari kasus Phineas Gage. Phineas Gage adalah seorang pekerja tambang biasa dalam proyek pembangunan terowongan kereta api, dan beliau mengalami kecelakaan tidak sengaja. Kepalanya tertusuk tiang besi yang terlempar dari lokasi ledakan. Namun Gage selamat dari kecelakaan tersebut. Sebelum mengalami kecelakaan, Gage merupakan orang yang baik dan pekerja ulet. Berbeda setelah mengalami kecelakaan, ia menjadi seseorang yang temperamental. Hal ini diakibatkan oleh rusaknya bagian otak lobus frontal. Psikologi dan teologi keduanya berbeda namun setara. Keduanya memiliki perannya masing-masing tapi saling melengkapi. Alkitab berhubungan dengan permasalahan teologis dan spiritual. Psikologis berhubungan dengan permasalahan psikis dan mental.
Dan efek yang sama-sama timbul ketika keduanya bermasalah adalah rasa bersalah, kecemasan, kemarahan, hawa nafsu yang tak terkendali, kurang menerima diri, dan hal-hal negatif lainnya. Selanjutnya, teologi dan psikologi itu harus bersatu, karena kedua pihak ini akan melahirkan konseling yang alkitabiah. Sebagian besar psikolog, psikiater, dan konselor Kristiani mengambil pendekatan integrasi ini, mencampurkan bahan-bahan dari Alkitab dan bahan-bahan psikologi untuk menghasilkan psikoterapi Kristiani yang efektif, sehingga ketika keduanya dipersatukan, maka akan lahir konseling yang alkitabiah. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya teologi dan psikologi memiliki sumber yang satu, yaitu Tuhan, namun dalam penyataannya yang berbeda. Nah, kita dapat melihat bahwa Tuhan menyatakan teologi dalam Alkitab atau penyataan khusus. Selanjutnya pada psikologi, Tuhan menyatakan secara umum atau melalui alam. Keduanya sama-sama diproses dalam studi eksegesis atau hermeneutik dan riset psikologi melalui metode ilmiah. Nah, keduanya sama-sama disimpulkan secara teologis dan psikologis. Dan keduanya disatukan sehingga kedua hal ini melahirkan sebuah teori konseling Kristen. Di sini kita dapat melihat bahwa teologi membantu manusia mengenal Allah dan psikologi membantu manusia untuk mengenal dirinya sendiri. Namun, keduanya harus disatukan untuk dapat saling melengkapi. Nah, dari kasus Pinehas Gek tadi kita melihat bahwa bagaimana ketika otak manusia rusak secara psikologis, mentalnya rusak, itu akan mempengaruhi untuk dia mengenal Tuhan secara baik. Nah, di sini kita dapat sama-sama belajar dan kita sama-sama mengetahui sekarang bahwa teologi dan psikologi harus digandeng atau berjalan bersama, karena akan sangat membantu kita untuk mengenal Tuhan kita secara baik dan mengenal diri kita secara baik. Sekian dari video saya tentang hubungan psikologi dan teologi. Terima kasih untuk kita semua yang sudah menonton. Tuhan memberkati.